Terserah. Ucap Eva singkat lalu dia tiba-tiba terbesit sebuah rencana yang menurutnya gila. Galan, coba kamu panggil seluruh rekanmu. Ucap Eva sedikit antusias. Sementara Galan tidak berkata apa-apa, tapi sedetik kemudian dia menghilang dari jari Eva. Beberapa saat kemudian, Galan dan ketiga temannya tiba di depan Eva dengan perasaan yang sama, yaitu penasaran. Dengarkan aku tidak tahu apakah rencana ini akan berhasil atau tidak. Tapi aku punya tugas untuk kalian dan, sepertinya ini akan menentukan nasib dari Patimon itu sendiri. Kalian pergilah ke tempat musuh berada di hutan barat dari sini. Habisi semuanya tanpa terkecuali. Ingat, jangan ada yang sampai terlewat walau satu orang pun. Apa kalian mengerti? Terang Eva sedikit tegas pada mereka berempat. Tunggu dulu, jika aku ikut. Lalu siapa yang akan menjaga rumah ini? Ucap Mina yang tugasnya memang menjaga rumah ini. Aku yakin tidak akan ada yang menyerang rumah ini selain mereka. Jadi aku ingin agar kalian menjalankan tugas ini dengan baik. Apa kalian mengerti kalau? Tapi tetap saja aku tidak berani melanggar perintah dari Yang Mulia Raja Nona Eva. Ucap Mina lagi yang langsung memotong perkataan Eva. Aku tekankan kalau mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi harus kamu lakukan walaupun kamu harus melanggar perintahku nih. Ucap Eva lagi. Tapi aku tetap tidak akan setuju. Lebih baik kamu bisa menyuruh Tuan Handi untuk menggantikanku. Aku jamin Tuan Handi memiliki kekuatan yang hampir setara dengan kami. Terang Mina yang membuat Eva sedikit kesal sebenarnya. Bagaimana Eva tidak kesal? Tugas yang dia berikan malah dilimpahkan pada orang lain, dan itu adalah sesuatu yang paling tidak disukai oleh Eva. Dengar Mina, tugas yang aku berikan ini mungkin terbilang singkat. Karena kamu hanya perlu membantai mereka. Setelah semua ini selesai, kamu bisa langsung kembali ke sini. Mudah kan? Terang Eva berusaha untuk membujuk Mina. Tetap saja aku tidak setuju. Hei kalian. Bukankah kalian ditugaskan untuk menjaga Nona Zelta dan Nona Kinan? Apa kalian tidak mau protes dan berada di pihakku? Ucap Mina pada Yana dan juga Luna dan membuat keduanya terdiam dan tidak langsung membalas ucapan Mina. Itu. Dengarkan aku Mina, bukankah kamu yang menasehatiku dulu kalau aku harus menuruti perkataan si cebol ini? Ucap Galan mencoba memperingati Mina. Jangan samakan aku denganmu Galan, apa kamu lupa kalau tugasmu sebetulnya lebih jelas? Yaitu melindungi semua orang yang ada di sini, jadi kamu masih bisa berkeliaran dengan bebas. Sedangkan aku, hanya diberi tugas untuk melindungi orang-orang yang ada di dalam rumah ini. Dengan kata lain, aku tidak bisa berpetualang bersama kalian. Ucap Mina lagi, dan kali ini giliran Galan yang terdiam. Bab 307. Pembantaian yang sukses. Sebetulnya apa yang dikatakan oleh Mina ada benarnya juga. Semua sudah diberi tugas masing-masing oleh Kuni dan di sini, Mina terlalu menjunjung tinggi tugasnya dan dia tidak ingin melihat dari sudut yang berbeda. Misalnya saja saat ini, saat dia dibutuhkan untuk membantai musuh. Mina memilih untuk menolak karena musuh yang ada tidak ada di dekat wilayahnya. Mau menyalahkan Mina pun juga percuma. Karena Mina mengikuti instruksi yang diperintahkan oleh Kuni. Nona Eva, sebenarnya aku setuju dengan ucapan monster menjijikan ini. Kita tidak harus datang ke sana beramai-ramai. Betul Nona Eva, biarkan kami bertiga yang pergi ke sana. Mina dan Tuan Handi bisa menjaga rumah ini. Timpal Yana dan Luna karena mereka juga tidak akan bisa memasak Mina untuk ikut. Tapi apa kalian yakin? Apa kalian tidak? Jangan khawatir Nona Eva, bukankah Anda tahu kalau di sini ada jagoan? Ucap Luna yang memotong ucapan Eva sambil matanya melirik pada Galan. Hahaha, kalian jangan khawatir. Kalau perlu, kalian hanya jadi pengawalku saja dan aku yang akan membantai mereka semua. Teriak Galan dengan percaya dirinya. Mendengar nada bicara Galan yang optimis serta sombong itu membuat Eva sedikit khawatir. Tapi saat melihat betapa tangguhnya Galan membuat Eva tidak meragukannya kalau mereka pasti bisa melakukan tugasnya dengan baik. Baiklah kalau begitu. Sekarang dengarkan aku. Terang Eva lalu menjelaskan rencananya pada mereka. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka memahami semuanya, dan pada akhirnya mereka bertiga berangkat menuju medan perang yang telah disiapkan untuk mereka. Tidak, lebih tepatnya tempat pembantaian untuk melampiaskan rasa kekesalannya terhadap Mina. Dan setelah terbang selama beberapa menit, akhirnya mereka tiba dan ketiga monster itu melakukan rencana yang sudah diinstruksikan oleh Eva sebelumnya. Oi, ada api, ada api. Lihatlah, di sana juga ada. Di sana juga. Oi, apakah ini serius? Kenapa tiba-tiba ada api yang mengelilingi kita? Apakah ini serangan musuh? Tidak mungkin, aku yakin tidak ada orang lain selain kita dengan radius 5 km. Lalu ini ulah siapa? Berhenti mengeluh, dan jangan panik. Lebih baik kita berpencar untuk mencari penyebabnya. Teriak salah satu prajurit yang pangkatnya lebih tinggi dari yang lainnya. Dari pertama kali mereka melihat api yang muncul secara tiba-tiba. Setiap orang merasa bingung dengan pikirannya yang traveling kemana-mana. Ada yang terkejut, penasaran, khawatir, curiga, dan tak sedikit yang ketakutan karena selama mereka berjalan beberapa hari, baru kali ini mereka mengalami kejadian seperti ini. Dan karena rasa ketakutannya itu, membuat semua orang berkelompok mencari sumber penyebabnya. Sedangkan Galan, Luna dan Yana masih menunggu kondisinya semakin mencekam. Mereka menunggu asap yang semakin membubul tinggi dan setelah asapnya tinggi,
Maka saatnya untuk mereka beraksi. Hei Galan, tidakkah ini saatnya yang tepat untuk kita membantai mereka? Ucap Luna yang sudah tak sabar itu. Tunggu dulu, kita tunggu sebentar lagi. Terang Galan. Tapi memang aku sudah tidak sabar Galan, sebelum Nona Kinan menyadari kalau aku tidak ada di dekatnya. Lebih baik tugasnya kita lakukan saat ini juga. Ucap Yana. Kalian ini, kita bisa membunuh mereka dengan cepat. Jadi bersabarlah sedikit lagi. Ucap Galan yang masih terlihat sabar itu. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Hanya dengan sekali anggukan saja dari Galan. Baik Luna ataupun Yana langsung berpencar dan berada di posisi mereka masing-masing di mana Galan dari arah timur, Luna dan Yana masing-masing dari arah selatan dan utara. Kemudian, acik. Ada musuh acik. Hei, apa yang terjadi ini? Kenapa mereka cepat sekali? Keluh yang lainnya sambil berjalan mundur. Angkat senja. Sering. Belum sempat dia berteriak mengatakan senjata, Yana langsung saja mengibaskan bulunya dan membuat prajurit tersebut mati secara cepat. Lalu setelah itu, banyak sekali teriakan-teriakan kematian serta keputusasaan yang terdengar di telinga. Tak ada yang tahu pasti, tapi dari semua hal yang mereka duga, bukan manusia yang sedang dihadapi oleh mereka, melainkan binatang buas yang tak kasat mata. Apalagi suasana juga semakin panas seiring dengan api yang semakin mendekat dan membuat semua prajurit seperti terkurung dan tidak bisa pergi kemana-mana. Rasa takut, kecewa, putus asa dan juga rasa penasaran membuat seluruh prajurit yang mati maupun yang masih hidup merasakannya. Terlebih mereka tidak bisa melihat musuh mereka dan membuat mereka mati penasaran. Hai keluar kalian, jangan bercanda. Apa mau kalian pada kami? Haa! Teriak kapten yang memimpin beberapa prajuritnya. Setelah pembantaian sekitar 10 menit, kini yang tersisa hanya tinggal sekitar 100 orang saja. Hanya dalam kurun waktu selama 10 menit, Galan dan yang lainnya bisa menghabisi semuanya tanpa perlawanan. Bagaimana mereka bisa melawan Galan dan yang lainnya, jika pada saat mereka baru menyentuh senjata mereka, leher mereka langsung putus. Sedangkan untuk orang-orang yang waspada dengan menggunakan belati malah dibiarkan hidup lebih lama. Tapi memang inilah instruksi yang diberikan oleh Eva tadi, di mana mereka harus membuat mereka terkurung dengan api terlebih dahulu. Setelah itu mereka menargetkan orang-orang yang mencoba meraih senjata api mereka. Dengan begini, praktis tidak ada perlawanan yang berarti bagi ketiga monster dari seraya tersebut. Kalian adalah manusia-manusia hina. Kalian tak ada bedanya dengan pemberontak yang menciptakan kehancuran serta trauma yang mendalam. Ambisi besar kalian akan menghancurkan kalian sendiri. Ucap Galan dengan suara yang menggelegar dan itu mampu menakut-nakuti semua prajurit yang tersisa. Perlu diketahui, Galan dan monster yang lainnya, yang berasal dari seraya mampu memahami semua bahasa yang ada di bumi ini secepat kilat dan bisa dibilang kemampuannya sama dengan Kuni. Tapi perlu diingat, hanya kemampuan interaksinya saja yang sama. Dan jika mengenai tentang kekuatan daya tempur, tak ada yang bisa mengalahkan Kuni di bumi ini. Setelah berkata seperti itu, Galan dan yang lainnya menampakkan diri mereka di hadapan lebih dari 100 prajurit tersebut. Tak sedikit yang pingsan dan sebagian prajurit jelas sangat ketakutan. Bagi sebagian prajurit, ini pertama kalinya mereka melihat monster-monster yang sepertinya tidak ada di bumi, dan mereka masih berpikir bahwa monster-monster ini dikendalikan oleh seseorang. Mereka masih berpikir bahwa masih ada orang lagi selain monster-monster ini karena mereka mendengar suara manusia tadi. Bab 308, perang akan dimulai lagi. Apa yang kita tunggu? Habisi saja langsung. Ucap Galan lagi lalu, ketiga monster tersebut bergerak secepat kilat. Sementara prajurit yang tersisa terkejut saat mereka mendengarnya dengan sangat jelas kalau salah satu dari ketiga monster di depannya ini bisa mengeluarkan bunyi suara seperti manusia. Setelah itu, pembantaian pun terjadi dan tak ada yang tersisa dari semua prajurit terakhir itu. Semuanya mati dalam keadaan penasaran dengan lawan mereka di mana tidak mungkin bagi mereka diserang tanpa ada penyebab yang jelas. Ayo kita kembali Galan, sejujurnya aku merasa kalau kita sudah terlalu lemah saat ini. Ucap Yana pada Galan. Aku juga merasa seperti itu, meskipun aku masih lebih baik darimu. Ucap Luna pada Yana. Hentikan, bukankah kalian tahu sendiri kalau aku telah membunuh sebanyak 50% dari keseluruhan jumlahnya? Hahaha. Ucap Galan sombong sekali dan itu membuat Yana dan Luna sedikit kesal juga. Memang mereka akui kalau Galan membunuh lebih banyak dari mereka. Tapi harusnya Galan sadar kalau selama ini Galan lebih banyak bertempur dibandingkan mereka berdua. Selain itu, Luna lebih sering latihan bersama Zelda dan Anna dibandingkan Yana yang tak pernah berlatih. Praktis, hanya saat Kinan diganggu saja yang membuat Yana menunjukkan kemampuannya. Selebihnya, dia hanya bermeditasi di ruang kesenjangannya. Kemudian mereka kembali dengan begitu angkuhnya, terutama Galan yang paling angkuh karena bisa membunuh lebih banyak ketimbang kedua monster rekannya. Hei, apa kalian sudah? Sudah beres semua. Jangan bilang kamu tidak memantau kami. Ucap Galan tegas yang memotong ucapan Eva. Ini apa mungkin? Lihatlah. Kurang dari 2 jam kalian sudah membunuh semuanya. Ucap Eva lagi karena dia masih tak percaya. Ya sebenarnya kami hanya membutuhkan waktu kurang dari 15 menit saja. Cuma kami harus menunggu apinya dan itu yang paling menyita waktu. Terang Luna. Baiklah, kami permisi dulu Nona Eva. Ucap Yana lalu Yana dan Luna menghilang dan menyisakan Galan dan Eva.
Laku Eva bergegas melihat jejak prajurit negara tirai bambu melalui satelit dan lagi-lagi mulutnya ternganga saat melihat kobaran api yang besar disertai dengan beberapa mayat yang ada di tengah-tengah kobaran dan masih bisa terlihat jelas. Sebetulnya itu bukan masalah bagi kami, tapi kamu harus tahu Cebol. Kalau aku adalah pemeran utamanya dalam pembantaian itu. Hahaha. Teriak Galan sombong sekali dan itu tidak dihiraukan oleh Eva. Beberapa saat setelah Galan berhasil membantai para prajurit negara tirai bambu, salah satu warga yang sedang pulang ke rumahnya di dekat hutan tersebut dikejutkan oleh warna merah nyala api yang berkobar tinggi diiringi dengan kepulan asap hitam yang sangat pekat. Salah satu orang yang diketahui seorang pria parubaya itu lantas menelpon nomor darurat dan menceritakan secara singkat apa yang sebenarnya terjadi. Dan setelah semua itu, tak butuh waktu lama bagi petugas untuk bisa datang ke tempat lokasi kejadian dan beritanya pun menyebar dengan sangat cepat sekali. Bisa dikatakan, ini adalah berita kebakaran hutan terbesar yang pernah ada di kota Purple dan negara Java ini di mana lebih dari 1.000 hektar lahan terbakar dan mengakibatkan penduduk di sekitar lebih memilih untuk mengungsi. Kurang dari 10 menit sejak berita ini dimuat. Presiden Zhai Xinghua yang saat itu baru saja selesai sarapan dan hanya tinggal menunggu waktu Java untuk menyerang kota Purple. Khususnya keluarga Miaza dibuat terkejut saat ajudannya memberitahukan kalau hutan tempat para prajurit negara tirai bambu terjadi peristiwa kebakaran hutan hebat dan sampai saat ini mata-mata mereka tidak bisa menghubungi satupun prajurit yang ada di hutan tersebut. Apa kamu sedang bercanda? Aku tidak ingin mendengar kabar buruk pagi-pagi sekali. Ucap Zhai Xinghua sedikit melotot pada ajudannya. Kami memang belum bisa memastikannya Presiden Zhai. Tapi lihatlah ini. Ucapnya lalu menyalakan televisi. Titik kebakarannya dengan titik prajurit kita sama persis. Meskipun begitu, kami tidak bisa melihat apakah mereka sudah mati atau berpindah tempat. Jika mereka berpindah tempat, bukankah seharusnya kita bisa menghubunginya? Tapi kami kehilangan kontak dan dari video yang diambil dari atas ini, kamu tidak bisa melihat apapun selain asap hitam yang melambung tinggi ke langit. Terangnya lagi, dan kali ini Zhai Xinghua menatap layar televisinya dengan fokus sekali. Ini mustahil, bagaimana ada penyergapan? Gumam Zhai Xinghua yang masih tidak percaya kalau seluruh prajuritnya mati tak tersisa. Mungkin karena buktinya yang tidak ada, sehingga Zhai Xinghua tidak percaya. Tapi apa yang terjadi sebentar lagi akan membuat tamparan bagi Zhai Xinghua karena pada saat dia sedang melihat layar televisinya, tiba-tiba saluran televisinya berubah dengan sendirinya dan secara tiba-tiba juga muncul wajah Patimon Handoyo, seorang presiden negara Java. Sesaat setelah Eva mengkonfirmasi kalau tugas yang dilakukan oleh Galan dan yang lainnya berjalan dengan sangat lancar, Eva lalu melakukan rencana selanjutnya dan itu adalah menekan Zhai Xinghua. Selamat pagi Presiden Zhai Xinghua, aku yakin Anda mengerti dengan apa yang aku ucapkan ini. Jadi aku akan langsung ke intinya saja. Berhenti mencari gara-gara kepada keluarga Miaza atau kamu akan menerima akibatnya. Ini peringatan terakhir dariku, dan jadikan pembantaian seluruh pasukanmu yang ada di hutan kota Purple sebagai peringatan terakhir juga. Jika tidak, ucap Patimon sambil menunjuk lehernya dan berpose seolah-olah dia sedang menggorok lehernya sendiri. Setelah itu, layarnya berubah ke siaran berita yang tadi dan Zhai Xinghua langsung tak bisa menahan amarahnya karena dia sudah direndahkan beberapa kali oleh orang-orang negara Java. Dasar bajingan, aku tidak akan pernah mengampunimu. Aku akan membinasakan negara sampahmu itu Ciki. Teriak Zhai Xinghua sambil melampiaskan seluruh kemarahannya pada benda apapun yang ada di dekatnya. Rasa kesalnya semakin memuncak saat Patimon mengancamnya secara nyata. Terlebih dia sudah tidak butuh bukti apapun lagi karena dari ucapan Patimon saja sudah menjelaskan semuanya kalau kebakaran hutan yang terjadi dan menghilangnya seluruh prajuritnya pasti karena ulah Patimon. Siapkan seluruh pasukan kita. Kita akan berangkat ke Java saat ini juga. Teriak Zhai Xinghua. Maaf Presiden Zhai. Kita perlu mengumpulkan semua prajurit dan seluruh senjata yang kita butuhkan akan siap dalam waktu 3 hari. Meskipun tidak semuanya, tapi dari 8 juta prajurit yang kita miliki, hanya 40% yang ada di sini. Sisanya sedang bersenang-senang entah kemana. Terang ajudannya lagi yang membuat Zhai Xinghua melotot tak percaya. Bab 309. Hampir membuat keputusan yang salah. Apa yang kamu katakan? Apa menurutmu aku harus menunggu mereka selesai liburan? Cepat hubungi mereka kembali dan suruh cepat ke sini. Teriak Zhai Xinghua pada ajudannya. Baik Presiden Zhai. Ucap ajudannya gugup lalu dia pergi. Sedangkan Zhai Xinghua memikirkan kembali kata-kata yang diucapkan oleh Baikuni Miaza dan Patimon yang membuatnya semakin murka. Keluarga Miaza dan presiden mereka. Aku tidak tahu kalian memiliki hubungan apa. Tapi aku semakin yakin sekarang kalau keluarga Miaza harus lenyap dari muka bumi ini. Gumam Zhai Xinghua dengan tatapan membunuh yang hebat sekali. Sementara Zhai Xinghua sedang memikirkan strateginya, di tempat lain di negara Java, Patimon sedikit gemetar setelah kata-kata tegasnya pada Zhai Xinghua berakhir di mana Patimon secara harfiah tidak memiliki keberanian yang tinggi untuk mengancam Zhai Xinghua seperti tadi. Dada Arling, Epi, apakah menurutmu yang kukatakan tadi sudah betul? Berhenti gemetar seperti itu Patimon. Apa yang kamu takutkan? Sekarang kamu harus memukul telak pasukan negara Borneo yang ada di kota Sun saat ini. Terang Eva dan dia mulai masuk ke rencana selanjutnya di mana pembebasan kota Sun secepatnya akan dia lakukan. Tapi darling, apa kamu tidak takut dengan serangan dari negara tirai bambu saat aku pergi ke kota Sun?
Keluh Patimon. Berhenti mengkhawatirkan sesuatu yang sangat mustahil Patimon. Butuh waktu sekitar 2 hari bagi mereka untuk bisa sampai di wilayah kita dan itu sudah lebih dari cukup untuk memukul mundur negara Borneo. Siapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan karena aku akan melakukan hal yang lainnya. Setelah semua siap, jangan lupa hubungi aku. Karena 1 jam lagi pasukan negara Borneo akan memasuki wilayah kota Sunba seorang pahlawan. Apa kamu mengerti maksudku? Ucap Eva sedikit kecewa karena 2 hal. Pertama karena Patimon memutuskan untuk menyerah, dan kedua karena dugaannya salah besar. Dia mengira, dengan menyerahnya kota Sun, itu akan membuat prajurit negara tirai bambu berbalik arah. Tapi kenyataan di lapangan, mereka tetap berada di wilayah hutan tersebut dan membuat Eva semakin yakin kalau mereka memang mempunyai dendam terhadap keluarga Mirza dan Eva tahu mungkin saja pemicunya karena mereka merampok barang dagangan mereka yang berupa senjata mematikan itu. Kemudian Eva memanggil lagi Galan dan yang lainnya dan dia juga melarang semua wanita pergi bekerja hari ini. Mereka disuruh istirahat di rumah karena hanya di sini mereka akan mendapat perlindungan dari Mina. Sedangkan Galan, Yana dan Luna sudah pasti akan dibawa oleh Patimon bersama Tuan Handi ke kota Sun menggunakan pesawat pribadi mereka. Jika ada Kuni, mungkin saja mereka tidak harus capek-capek menaiki pesawat. Karena pintu teleportasinya bisa membawa mereka ke kita Sun hanya dalam sekejap mata saja. Darling, ingat perkataanku, kamu yang berperan untuk mengendalikan mereka semua. Dan kamu jangan mengkhawatirkan apapun karena kali ini tidak ada yang boleh meliput. Termasuk Lukinan Channel itu sendiri. Apa kamu mengerti? Ucap Eva dengan matanya yang sedikit sembab. Selama dia mengetahui kalau dirinya hamil. Patimon masih belum diberi kabar olehnya karena selain waktunya yang tidak tepat, dia juga tidak ingin memecah fokus Patimon pada negara dan juga dirinya. Selain itu, Patimon mungkin saja akan baik-baik saja karena selain ada ketiga monster tersebut. Tuan Handi juga berada di sampingnya. Setelah itu, mereka pergi ke kota Sun dengan rasa yang lebih menggebu-gebu lagi. Semuanya memiliki target masing-masing di mana Yana ingin mengalahkan Luna dan Luna ingin mengalahkan Galan. Tak ada yang lebih buruk dari kekalahan sesama monster yang berasal dari tempat yang sama. Meskipun begitu, ada sesuatu tindakan yang tidak mereka duga di kota Sun di mana para pasukan elit Harimau Merah ternyata memberikan perlawanan yang sangat sengit sekali. Meskipun jumlah mereka kurang dari 100 orang, tapi mereka mampu menahan gempuran dari prajurit negara Borneo yang sudah berlangsung selama 20 menit itu. Dan selama 20 menit pula mereka sudah menumbangkan 100 prajurit dan sisanya praktis mereka hanya bisa bertahan saat senjata dari negara tirai bambu muncul dan mengarah pada pasukan elit Harimau Merah. Dan benar saja, saat mereka tiba di medan pertempuran, pasukan elit Harimau Merah sedang kesulitan karena yang awalnya mereka bisa menahannya. Entah bagaimana bisa terjadi, secara tiba-tiba kekuatan mereka seperti sudah berada di puncaknya, dan mereka tidak bisa menahan gempuran dari pasukan negara Borneo lebih lama lagi. Tuan Patimon, apakah kita perlu membantu mereka? Tanya Tuan Handi. Tunggu dulu. Lebih baik kita membiarkannya sampai mereka mati semua. Ucap Patimon lirih sesaat setelah dia berpikir sesaat. Apa yang Anda katakan Tuan? Bukankah mereka berjuang demi negara kita juga? Apa kita harus membiarkannya? Ucap Tuan Handi yang sepertinya tidak setuju dengan keputusan Patimon. Aku tidak tahu Anda menilai dari sudut apa, tapi bisa aku pastikan untuk saat ini jika keputusanku mungkin saja yang terbaik. Ini adalah kesempatan yang langka bagi kita semua untuk bisa menyingkirkan kedikdayaan dari keluarga Jayandaru. Coba pikirkan lagi. Kapan lagi kita memiliki kesempatan yang langka untuk bisa menyingkirkan mereka? Terang Patimon yang sedikit masuk akal baginya. Meskipun begitu, tidak bagi Tuan Handi dan monster-monster yang lainnya karena justru kesempatan seperti membantu pasukan elit Harimau Merah yang sedang terdesak seperti sekarang ini membuat citra mereka di hadapan rakyat kota Sun akan semakin dikenal. Tanpa bertanya pada Patimon, Tuan Handi mengangguk pada Galan dan yang lainnya, dan secara tiba-tiba, Galan dan yang lainnya sudah ada di depan dari pasukan elit Harimau Merah dan membuat beberapa orang yang melihatnya untuk pertama kalinya terkejut bukan main. Hanya pemimpin pasukan elit Harimau Merah yang sedikit terkejut karena dia pernah melihat Galan sebelumnya. Kalian beristirahatlah, biar kami yang melindungi kalian. Untuk regu eksekusi, kenapa kalian diam saja? Cepat isi peluru kalian dan tembaki mereka. Teriak Luna saat dia melihat prajurit yang bisanya menembaki musuh malah terdiam saat melihat Galan, Luna dan Yana berada di pihaknya. Karena mendapat dukungan dari ketiga monster itu, praktis hanya dalam hitungan detik saja, situasi yang semula tidak menguntungkan bagi mereka, akhirnya berganti menjadi situasi yang sangat menguntungkan di mana setiap tembakan yang mereka lepaskan selalu tepat mengenai kepala atau tubuh musuhnya yang membuat satu persatu musuhnya tumbang. Bab 310, Patimon seperti badut. Karena bantuan Galan dan yang lainnya, pasukan elit Harimau Merah mendapat kepercayaan dirinya lagi dan mereka lebih gencar memborbardir pertahanan lawan. Sementara para prajurit dari negara Borneo merasa ada yang aneh karena peluru yang mereka tembaki tidak mengakhiri perang yang harusnya sudah selesai ini. Kapten, sepertinya kita masih belum bisa menembus perisai mereka. Ucap anak buah pada pemimpinnya. Ini aneh. Bukankah mereka hanya bisa bertahan sekitar 30 menitan saja? Tapi ini sudah 30 menit lebih dan kita masih tidak memenangkannya. Coba tambah eksekutor lagi dan siapkan pelurunya agar bisa sedikit lebih lancar. Ucap Kapten. Siap. Segera laksanakan.
Ucap bawahannya lalu dia pergi sambil memberi kode pada petugas bagian transisi untuk mengambil alih sementara penyerangan. Saat perubahan transisi inilah tembakan dari pihak negara Borneo terhenti dan begitu mereka ingin mengganti rencana. Mata setiap pasukan barisan depan terbelalak tak percaya saat melihat 3 monster aneh yang baru mereka lihat untuk pertama kalinya. Ini tidak mungkin nyata bukan? Apakah ini nyata? Apa kalian melihatnya juga? Mataku mungkin sudah rusak. Masak aku melihat hal yang di luar nalar ini? Hahaha. Pertanyaan demi pertanyaan muncul di benak masing-masing prajurit yang bisa melihat Galan dan yang lainnya secara langsung. Meskipun mereka pernah mendengar kalau di Java ada monster aneh, tapi saat ini, saat mereka melihat langsung bentuknya membuat mereka terpaku untuk waktu yang lama. Apakah mereka takjub? Tentu saja tidak. Justru mereka ketakutan. Gemetar saat melihat monster besar yang baru mereka lihat untuk pertama kalinya ini. Tapi sebelum mereka benar-benar bereaksi, tiba-tiba Galan dan yang lainnya mengeluarkan semua kemampuannya untuk menghujani keseluruhan prajurit dari negara Borneo secara brutal dan tanpa ampun. Tak ada yang selamat selain kapten dan beberapa puluh orang yang jaraknya sedikit jauh dari barisan pertama. Ah, ini gila. Apa ini? Tolong pukul aku agar aku bisa bangun dari mimpi menyeramkan ini. Monster, monster, di pihak lawan ada monster memberi keaan. Teriak para prajurit yang tidak bisa percaya kalau hanya dengan sekali serangan saja. Pasukan yang mereka bawa sebanyak 2 juta orang, dan termasuk pasukan tambahan mati secara massal. Bahkan ini merupakan pembunuhan massal terbesar dalam sejarah di mana hanya dalam sekali serang saja. 1 jutaan mati secara mendadak. Meskipun serangan yang dilakukan bukan hanya karena Galan, melainkan gabungan dari serangan ketiga monster tersebut. Galan, Luna dan juga Yana. Inilah saatnya Anda muncul, Tuan Patimon. Ucap Tuan Handi lirih lalu dengan kekuatannya yang menyelimuti Patimon. Tuan Handi membuat Patimon terbang dan langsung berada di atas dari ketiga monster tersebut. Meskipun Patimon sudah tahu skenarionya tadi sebelum dia berangkat, tapi tetap saja ini adalah sesuatu hal yang tak mungkin bisa dilakukan olehnya sendiri dan dia juga masih sedikit bingung. Apakah dia harus mencuri hasil dari kerja keras Galan dan yang lainnya atau dia lebih memilih diam dan tidak menuruti rencana Eva? Tapi lagi-lagi Patimon harus mementingkan dirinya sendiri di mana dia harus mengakui kalau dirinya adalah orang yang mengendalikan ketiga monster ini. Maafkan aku, Galan. Batin Patimon. Hahaha, kalian sudah tahu kehebatanku saat ini. Akulah yang mengendalikan ketiga monster ini dan aku akan membasmi siapapun yang mencari gara-gara dengan Java. Enyahlah kalian sebelum aku benar-benar memusnahkan kalian. Teriak Patimon lantang sekali. Tapi itu membuat Tuan Handi dan ketiga monster yang dia bawa melongo tak percaya. Hai, bukankah itu tidak ada di naskah? Ucap Galan melalui telepatinya pada Yana dan juga Luna. Hei Galan. Itu bukan karena tidak ada di naskah, tapi emang bukan itu naskahnya. Iya benar, Nona Eva menyuruh kita untuk membasmi mereka. Bukannya malah melepaskan seperti yang badut ini bilang, timpal Yana yang sedikit kesal dengan Patimon karena dia merubah naskah seenak jidatnya. Apa kita harus menurutinya atau membunuh para prajurit yang tersisa Galan? Ucap Luna pada Galan. Kita tidak boleh gegabah, Nona Eva bilang. Saat badut itu berbicara kalau dia yang mengendalikan kita, maka kita harus menurutinya dan tidak boleh menolaknya. Terlebih, Nona Eva juga bilang kalau saat badut itu bicara, maka rekamannya sudah dimulai dan kita hanya diam tanpa bergerak, ucap Yana lagi karena dia ingin mengingatkan Luna kalau mereka harus diam saat ini. Aku setuju dengan penjelasanmu Yana. Lebih baik kita diam seperti patung saja dan biarkan Tuan Patimon mengambil alih, ucap Galan lagi. Meskipun tanpa sepengetahuan Patimon, ketiga monster ini bisa berdiskusi melalui telepati yang terjalin karena telepati juga adalah alat komunikasi pertama yang ada di Saya. Tak berselang lama setelah Patimon meneriaki mereka, prajurit negara Borneo berhamburan untuk menyelamatkan diri mereka sendiri dan hanya tinggal kapten mereka yang berdiri sambil gemetar. Mungkin karena dia terlalu takut sehingga dia tidak memiliki refleks yang bagus untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, kota Sun kembali diduduki oleh negara Java. Meskipun Patimon sudah mengumumkan untuk menyerah kemarin. Tapi saat video pidatonya tersiar meskipun hanya di negara Java saja, itu sudah lebih dari cukup untuk mengembalikan wibawa serta kredibilitasnya yang sempat hancur kemarin. Lagi dan lagi, nama Patimon menggema menjadi seorang pahlawan dan sekarang, namanya lebih besar lagi ketimbang namanya yang dahulu karena di mata publik khususnya negara Java. Patimon tidak hanya berhasil memenangkan perang, tetapi dia juga telah menunjukkan kekuatan besarnya saat dengan lantangnya mengatakan kalau dia bisa mengendalikan monster kuat. Dasar badut, aku yakin dia tersenyum bahagia saat ini. Ucap Yana lagi. Biarkan saja seperti ini. Bukankah itu bagus kalau keberadaan kita di bumi lebih bisa diterima? Ucap Luna yang ada benarnya juga. Ngomong-ngomong, mau sampai kapan kita mematung? Ucap Galan. Iya, dasar badut gak peka. Ucap Yana lalu dia menghilang dan berubah menjadi sebuah cincin dan diikuti oleh Galan dan Luna setelahnya. Tuan Handi, tolong turunkan aku. Ucap Patimon pelan karena dia sudah ketakutan jika harus berada di posisi terbang seperti ini. Dan pada akhirnya, masalah yang menimpa kota Sun selesai dengan sangat baik di mana Patimon menjadi pahlawan berkat mengakui pencapaian yang diraih oleh ketiga monster tersebut. Meskipun begitu, monster-monster tersebut tidak ada yang keberatan karena memang dari awal, mereka sudah disiapkan untuk melindungi keluarga Mirza,
bukan untuk mencari ketenarannya sendiri. Bab 311, Adik Bidadariku. Darling, selamat atas kemenanganmu. Ucap Eva lembut sekali dan itu membuat Patimon sedikit merinding. Bagi Patimon, sudah sejak lama sekali dia tidak mendengar ucapan dari Eva yang sangat mendinginkan hatinya ini. Jika dulu, hampir setiap hari Patimon mendengar kata-kata penyemangat dari Eva. Tapi akhir-akhir ini Eva sering berteriak padanya dan itu pun tentang masalah pekerjaan. Ada apa denganmu darling? Kenapa kamu tiba-tiba melembutkan suaramu seperti ini? Ucap Patimon sambil memeluk Eva erat sekali. Tidak, tidak ada yang istimewa, hanya saja. Mungkin ini waktu yang tepat, kalau kita sebentar lagi akan menjadi orang tua. Ucap Eva lirih. Orang tua? Ucap Patimon sambil memikirkan ucapan Eva. Oh wah, apa maksudmu kita? Kamu? Aku? Mengandung? Kamu mengandung? Ucap Patimon tak percaya setelah beberapa saat berpikir. Eva hanya mengangguk pelan tanda dia membenarkan ucapan dari Patimon. Epi, apa kamu serius darling? Ucap Patimon dan lagi-lagi Eva hanya mengangguk pelan. Oh kau. Ucap Patimon belum selesai dan dia langsung pingsan yang membuat Eva tidak kuat menahannya. Darling, darling. Teriak Eva karena terkejut tiba-tiba Patimon pingsan. Lalu Sim berpindah ke Kuni, di mana dirinya yang sudah melakukan ritual yang ada di Sraya, atau lebih tepatnya menjadi pajangan selama 24 jam waktu Sraya akhirnya bisa bernafas lega saat ayahanda dan ibundanya mempersilahkannya masuk karena acara sudah bisa diselesaikan. Sungguh acara yang membosankan kan? Gumam Kuni sesaat setelah dia duduk di tepi kasurnya. Membosankan, ayolah rajaku, aku tahu kamu sangat menikmatinya tadi. Ucap Ovi yang jelas disangkal oleh Kuni. Berhenti meledekku ratuku, lebih baik kita kembali ke bumi saat ini juga sebelum ada ritual-ritual lainnya lagi. Terang Kuni yang sudah tak ingin berlama-lama lagi di Sraya. Ritual, mungkin kita secara resmi telah menjadi pasangan. Bukankah ritual selanjutnya adalah pertama kita rajaku? Ucap Ovi lalu dia menggoda Kuni. Sentuhan jari jemarinya yang lembut sekali mampu membuat Kuni sedikit berhasrat juga. Tapi saat mengingat jika dia tidak tahu keadaan di bumi, membuatnya menepi sentuhan Ovi sambil menariknya ke dalam pelukannya. Kita akan melakukannya saat kita berada di bumi, ratuku. Ucap Kuni dan dia membuka pintu teleportasinya lalu secara tiba-tiba masuk dan keluar-keluar sudah ada di dalam kamarnya. Suasana begitu hening saat Kuni tiba di kamarnya dan itu membuat Nai sedikit cemas juga. Tapi saat merasakan kalau hampir semua orang ada dalam satu ruangan membuat Kuni pada akhirnya menuju ke ruangan tersebut. Kuun ucap Kinan saat dia bisa melihat pintu teleportasi yang ada di depannya dan membuat semua orang menoleh pada Kinan lalu berbalik melihat ke arah mata Kinan. Semua orang tak percaya saat bisa melihat pintu teleportasi milik Kuni dan membuat kesemua wanita itu tiba-tiba berjalan ke depan dari pintu tersebut. Tentunya Kinan berada yang paling belakang sendiri karena saat pintu itu muncul, dia yang paling jauh dari pintu teleportasinya. Kemudian Kuni muncul dan langsung mendapat pelukan dari Sisal, Steffi dan juga Zelda. Lalu diikuti oleh wanita-wanita yang lain yang ada di belakang dari ketiga wanita tersebut. Ada apa ini? Apakah kalian merindukanku? Ucap Kuni yang tampak seperti keheranan. Selamat datang Kuun. Ucap Sisal lirih dan diikuti oleh beberapa wanita yang ada di belakangnya. Lalu beberapa detik kemudian Ovi muncul dengan senyum bahagianya yang membuat Kinan sedikit terheran-heran juga. Selamat datang adik-adik bidadariku. Apa kalian tidak ingin menyapa kakak ratu kalian juga? Ucap Ovi kencang sekali sambil tersenyum dan itu membuat semua wanita yang ada di sana menoleh ke arahnya dan terkejut serta terheran-heran. Bagi mereka, baru kali ini mereka melihat wanita secantik ini. Apalagi ini pertama kalinya mereka melihat wajah Ovi yang secantik ini. Kecantikan yang ditunjukkan oleh Ovi mampu membuat Dewi, wanita yang paling cantik sedikit iri. Meskipun bukan hanya Dewi, tapi keseluruhan wanita merasa minder saat melihat wajah Ovi yang cantiknya sempurna itu. Ada apa dengan kalian? Apa ada yang aneh di wajahku? Keluh Ovi karena dia tidak mendapat respon yang baik. Kun. Dia siapa? Ucap Zelda. Siapa lagi? Dia adalah ratu kalian. Ovi mati nalaur. Ucap Kuni singkat tapi tidak dengan mulut semua wanita ini yang menganga tak percaya. Apa kalian tidak percaya padaku? Tanya Kuni lagi dan membuat Zelda menggeleng beberapa kali tanda dia setuju. Baiklah kalau begitu, sekarang katakan padaku, ada apa dengan Patimon? Tanya Kuni lagi. Patimon pingsan. Ucap Eva singkat. Aku tahu dia pingsan, yang aku tanyakan adalah penyebabnya Eva. Ucap Kuni lagi. Dia terkejut saat mendengar aku hamil Kun. Ucap Eva lagi. Dasar lemah. Badan aja kekar, tapi hatinya kecil sekali. Ucap Kuni yang jelas-jelas menghina Patimon. Siapa yang tidak bahagia saat mendengar dia akan menjadi seorang ayah, tapi saat melihat Patimon, mungkin hanya Patimon satu-satunya laki-laki yang pingsan saat mendengar kabar bahagia itu. Bukan begitu Kun, mungkin saja karena dia kelelahan sehingga karena terlalu bahagianya, sampai-sampai dia pingsan saat itu juga. Ucap Eva yang membelah Patimon. Kelelahan, mungkin saja itu benar. Aku tahu kalau memimpin sebuah negara itu tidak mudah, karena aku baru saja merasakannya.
Ucap Kuni lagi dan dia masih belum mengerti kalau situasinya bukan seperti yang dia pikirkan. Yang mulia raja, tiba-tiba suara Galan melalui telepatinya membuat Kuni terkejut. Galan tidak pernah berbicara pada Kuni sebelumnya dan dia hanya berbicara hal yang penting saja. Sehingga saat Kuni mendengar suara Galan, membuat Kuni terkejut. Ada apa Galan? Saya ingin melaporkan kalau selama Anda pergi, kami di sini diserang oleh dua negara. Tapi Anda jangan khawatir, karena kami berhasil membantai mereka, ucap Galan yang membuat mata Kuni melotot. Sementara Kinan dan yang lainnya merasa terkejut saat melihat wajah Kuni yang sepertinya sedang menahan amarahnya itu. Kun, ada apa? Ucap Kinan. Eva, apa ada yang terjadi saat aku pergi? Ucap Kuni tanpa menjawab pertanyaan Kinan. Itu, apa maksudmu tentang perang yang baru saja berakhir? Kamu jangan khawatir Kun, kami sudah menanganinya dengan baik. Maafkan aku tidak menceritakannya secara langsung. Karena aku masih mengkhawatirkan Patimon yang sudah 2 jam pingsan tapi belum siuman juga. Terang Eva. Bab 312. Dunia pun aku lawan. Oh begitu. Syukurlah jika semua berjalan dengan baik. Ucap Kuni sambil tersenyum, tapi itu membuat Eva sedikit terkejut juga. Biasanya Kuni akan langsung menyelidikinya dengan kemarahan yang sudah tak bisa dibendung lagi. Tapi sekarang, wajahnya seperti biasa-biasa saja dan dia seolah-olah membiarkan masalah ini. Iya Kun, sebetulnya aku juga terkejut kenapa aku tidak boleh pulang dulu. Ternyata negara tirai bambu dan negara Borneo menyerang Java. Untungnya Albi ikut membantu sehingga kita baik-baik saja sekarang. Ucap Sauta yang mendengar semuanya dari Albi. Hahaha begitu. Baiklah, apa kalian tidak ingin berbincang-bincang dengan ratu kalian yang baru? Aku yakin dia punya produk kecantikan yang baik untuk kalian. Ucap Kuni yang membuat Ovi terkejut. Rajaku, Anda. Maaf ratuku, aku ingin kamu menjauhkan mereka dariku. Tolong ya, ucap Kuni melalui telepatinya pada Ovi. Meskipun terkesan mendadak sekali, tapi Ovi akhirnya tahu kalau sikapnya selama ini hanya pura-pura saja di hadapan para bidadarinya. Aku tidak yakin apakah kalian akan menyukainya, tapi kita tidak mungkin membongkarnya di sini. Jetty ikutlah denganku. Ucap Ovi yang keluar sambil mencari kamar yang letaknya sedikit jauh dari kamar Patimon dan Eva. Tidak semua wanita yang ada di ruangan tersebut mau mengikuti Ovi. Karena ada dua wanita yaitu Lisa dan Mona yang jaraknya sedikit di pojokan sedang berdiri mematung karena mereka masih saja tidak mengerti dengan hati mereka masing-masing. Apa yang kalian tunggu? Ikutlah. Ucap Kuni pada keduanya. Lisa dan Mona hanya mengangguk pelan sambil mencoba melewati Kuni. Namun pada saat mereka sudah berada di dekat Kuni, Kuni lalu menangkap Lisa dan Mona, sehingga membuat keduanya sedikit terkejut juga. Setelah urusanku selesai, kita akan menikah, jangan lupakan itu. Ucap Kuni pada keduanya yang membuat Lisa dan Mona terkejut juga. Tuanku Kun, bukankah? Aku tidak menerima penolakan, aku akan tetap menikahi kalian semua, sekarang pergilah. Ucap Kuni tanpa melihat Lisa. Aku tetap tidak mau Kun. Aku tidak akan mau. Ucapan Mona terhenti karena Kuni memakai kekuatannya untuk membuat Mona seperti patung. Biasanya Kuni akan menghentikan gerakan tubuhnya saja dan tidak dengan mulutnya. Tapi dalam kasus Mona saat ini, Kuni menghentikan semuanya. Kecuali matanya yang hanya bisa berkedip. Dengar Mon, demi persahabatan kita dan juga hubungan keluarga kita, biarkan aku menjagamu dengan caraku. Sudah cukup selama ini aku diam dengan sikap keras kepala kalian. Tapi untuk kali ini saja, aku tidak akan pernah mengalah. Aku akan melindungi kalian meskipun kalian tidak menginginkannya. Maafkan aku, tapi aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Terang Kuni lalu sedetik kemudian dia melepas pengaruh dari kekuatannya yang membuat Mona tidak ingin melanjutkan perkataannya. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya Mona merasakan kekuatan Kuni. Bahkan dia juga tahu kalau Kuni sangatlah hebat. Tapi antara hati dan perasaannya terhadap Kuni, dia masih saja bimbang karena dia tak mau dinikahi hanya karena kasihan saja. Mona ingin mendapatkan cintanya tanpa ada rasa iba di dalamnya. Tapi sepertinya itu semua tidak akan berlaku karena Kuni bisa memaksanya kapan saja untuk menikahinya. Dalam keadaan gontai, keduanya berjalan perlahan untuk bisa keluar dari kamar tersebut. Dan begitu mereka keluar, Bunggik aduduh. Mau sampai kapan kamu pura-pura tidur begitu? Ucap Kuni sambil menendang kaki Patimon. Maaf Tuan, maafkan aku tidak bermaksud untuk pura-pura tidur. Ucap Patimon sambil menggosok-gosokkan tulang keringnya. Cepat bangun dan ceritakan semuanya padaku, aku ingin mendengarnya secara detail. Ucap Kuni lagi. Maafkan aku Kun. Aku akan menceritakannya dari awal. Ucap Eva lalu dia menceritakan semuanya. Dari senjata yang diproduksi oleh negara tirai bambu, kerja sama antara negara tirai bambu dan juga negara Borneo, serta penyerangan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh negara tirai bambu membuat Kuni sudah tak bisa menahan amarahnya lagi. Hampir saja kejadian di masa lalu terulang kembali saat dirinya mengampuni musuhnya. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah musuhnya membunuh seluruh bidadarinya. Namun saat ini, beruntungnya Kuni karena dia meninggalkan keempat monster yang dia bawa dari Sraya sehingga seluruh bidadarinya selamat dan tidak ada yang meninggal. Meskipun begitu, Kuni merasa jika dirinya masih saja bodoh seperti di masa lalu dan dia juga kurang kejam. Tidak seperti pertama kali dia kembali dari masa depan dan membunuh semua musuh-musuhnya. Termasuk ayah Saudu juga, Cancelo Reinhardt.
Cepat berkemas dan kita akan menghukum Zai Xinghua sialan itu sekarang juga. Aku sudah tak ingin membuatnya hidup lebih lama lagi. Ucap Kuni sambil menahan amarahnya. Tapi Tuan, jika kita melakukannya saat ini, bukankah negara-negara yang bersekutu dengan negara tirai bambu akan mengecam kita? Ucap Patimon secara spontan dan itu membuat Kuni semakin marah saja. Jangankan sekutu mereka. Dunia pun akan aku lawan jika mereka berani mencari masalah denganku. Sekali lagi kamu bicara, kepalamu yang aku penggal. Ucap Kuni yang membuat Patimon ketakutan. Jika Kuni bercanda, pasti senyuman akan terlihat di sudut bibirnya. Tapi saat melihat mata Kuni yang melotot sambil mengancamnya membuat Patimon diam 1000 bahasa. Setelah itu Kuni dan Patimon serta Tuan Handi pergi ke negara tirai bambu. Mereka pergi tidak hanya bertiga saja, melainkan ada lebih dari 10 orang yang mana Mohan dan Luhut juga ikut disertakan. Selain itu, mereka yang dibawa oleh Kuni adalah orang-orang yang sudah mengetahui kekuatan yang dimilikinya, termasuk monster-monster yang ada saat ini dan juga kekuatan teleportasinya. Kali ini, Kuni sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi, dan dia langsung memunculkan pintu teleportasinya di tengah-tengah dari aula besar di mana Zai Xinghua sedang duduk termenung. Zai Xinghua yang sedang mengatur strategi seorang diri dibuat gemetaran saat dia melihat pintu aneh yang secara tiba-tiba muncul di depannya. Ini. Ucap Zai Xinghua sedikit gemetar. Oh, kebetulan sekali. Rupanya kamu ada di sini. Aku jadi tidak perlu repot-repot untuk mencarimu. Ucap Kuni datar lalu sedetik kemudian dia melambaikan kedua tangannya dan lengan Zai Xinghua beserta kedua kakinya langsung putus. Bab 313, tanpa kompromi. Cekir, teriak Zai Xinghua kencang sekali dan dia langsung tersungkur ke depan karena tidak ada yang menopang tubuhnya. Kaki yang semula menopangnya langsung putus akibat sabetan yang tidak terlihat oleh Kuni. Apa kedatanganku terakhir kali tidak membuatmu takut? Apa menurutmu aku sedang bercanda? Atau ancamanku dulu hanya mainan buatmu? Dasar bajingan tolol. Blak. Teriak Kuni lalu dia menendang bahu Zai Xinghua yang sedang terkapar di bawah kakinya tersebut. Bunuh semua orang yang ada di sini. Ingat, jangan sisakan satupun prajurit. Terang Kuni lalu Mohan dan beberapa rekannya langsung bertindak. Bukan hanya Mohan seorang diri, melainkan semua orang yang ikut, hanya Patimon yang tetap bersama Kuni. Di mana Tuan Handi dan Galan bertugas sebagai perisai, sedangkan Mohan dan rekan-rekannya sebagai eksekutor. Saat Zai Xinghua sedang dalam rasa kesakitannya, Mohan dan yang lainnya membantai seluruh prajurit yang ada di dalam istana milik dari Zai Xinghua di mana mereka tidak membunuh wanita dan anak-anak. Hanya para prajurit yang dibunuh sehingga Mohan dan yang lainnya membutuhkan waktu sekitar 20 menit lebih untuk membantai semuanya. Setelah itu, mereka kembali ke ruangan di mana Kuni berada dengan perasaan yang biasa saja. Sejak Mohan dicuci otaknya oleh Kuni, sejak itu pula Mohan tidak segan untuk membunuh. Selama itu perintah dari Kuni, dan Mohan tidak pernah membunuh orang selain perintah dari Kuni. Lapor Tuan Kun, kami sudah menghabisi semuanya. Terang Mohan pada Kuni. Kuni lalu melihat ke arah Galan dan dia diam saja sesaat setelah melihat Galan mengangguk tanda Galan setuju dengan ucapan Mohan. Zai Xinghua, mungkin kamu tidak akan bisa melihat para bawahanmu dikubur. Karena kamu juga akan menyusul mereka. Teriak Zai Xinghua saat Kuni menginjak dadanya, sebelum akhirnya dia mati secara tragis di kaki Kuni. Baiklah, sekarang kita. Ucapan Kuni terhenti karena dia lupa jika dia belum pernah ke Borneo. Tuan Kuun, ada apa? Tanya Patimon. Sebentar, aku tidak pernah ke negara Borneo sebelumnya. Terang Kuni lalu mengambil handphonenya dan dia mengirim pesan pada Eva. Beberapa detik kemudian, sebuah pesan balasan muncul di handphonenya dan membuat Kuni langsung membuka pintu teleportasinya. Lalu Sin kembali 1 jam sebelumnya di Istana Negara Borneo, saat Kuni belum menyerang negara tirai bambu. Lapor Presiden Datik, pasukan kita kalah. Ucap Kapten yang selamat karena ucapan bodoh Patimon. Sementara Datik tidak terkejut karena sebelumnya dia sudah melihat video yang dikirim oleh Eva pada negara Borneo. Iya, video pengampunan yang diucapkan oleh Patimon hanya dikirim khusus pada negara Borneo dan itu menjadi hadiah yang tak akan bisa dilupakan oleh Datik Mandalgi. Dasar Zai Xinghua sialan. Rupanya dia memanfaatkan posisi kita untuk membuatnya lancar menyerang Java dari arah barat. Tapi naasnya mereka juga mengalami hal yang sama. Untuk saat ini, lebih baik kita tidak perlu berurusan dengan Java. Terang Datik seperti seorang presiden yang bijaksana. Meskipun dia tidak menunjukkan amarahnya, tapi dari kata-katanya sudah tersirat kalau dia akan menyerang kota Sun lagi. Perburuannya atas harta karun berupa tambang yang tak terhitung jumlahnya membuat seluruh pemimpin negara Borneo ingin memilikinya. Baik Presiden Datik, kalau begitu aku permisi. Ucap Kapten lalu dia pergi. Kemudian Datik Mandalgi sedang berpikir tentang langkah selanjutnya agar mereka bisa menguasai kota Sun dengan mudah. Meskipun sulit, tapi Datik berharap bisa menguasainya saat dia menjabat sebagai seorang presiden. Karena dia yakin, selama dia menjabat sebagai seorang presiden, maka namanya akan tercatat sebagai pemimpin yang arif dan bijaksana. Saat dia sedang berpikir, tiba-tiba sebuah pintu misterius muncul di depannya yang membuat Datik dan beberapa pengawalnya terkejut bukan main. Terlebih saat dia melihat wajah Kuni yang bisa dia ingat. Dia tahu betul kalau Kuni adalah kepala keluarga Miesa yang tidak berkompeten dan ingin menang sendiri.
Sehingga hanya kedua sifat inilah yang muncul di benak Datik Mandalgi saat ini. Tapi terlepas dari pemikirannya tentang Kuni, Datik Mandalgi merasa penasaran kenapa Kuni berada di tempatnya, dan pintu yang barusan. Datik lebih penasaran lagi dengan pintu misterius itu. Setelah itu, ada lebih banyak lagi orang yang keluar dari pintu itu, dan lagi-lagi membuat Datik lebih terkejut saat dia melihat Patimon, yang notabene adalah seorang presiden negara Java sekaligus lawannya beberapa waktu yang lalu. Berhenti, dan jangan bergerak, teriak pengawal dari Datik Mandalgi. Datik Mandalgi, seorang pria tua yang terlalu berambisi. Mungkin ini pertemuan pertama kita, tapi aku bisa tekankan padamu kalau ajalmu sudah dekat saat ini. Ucap Kuni santai, tapi ini membuat Datik dan para pengawalnya yang mendengar tadi langsung naik pitam. Beraninya kamu, Cic, teriak pengawal Datik saat dia ingin maju. Tapi Kuni telah membunuhnya seperti cara yang dilakukannya pada Sai Xinghua. Apa yang kalian tunggu? Bunuh semuanya. Ucap Kuni lagi, dan pada akhirnya, Mohan dan yang lainnya bergerak dan menghabisi semua orang yang ada di ruangan tersebut. Setelah semua orang mati, kecuali Datik Mandalgi, Mohan lalu keluar dan menghabisi semua orang yang ditemuinya. Maafkan aku tuan. Aku janji tidak akan mengganggu Java maupun Kota Sun lagi. Ucap Datik sambil berlutut dan memohon pada Kuni. Dengar, aku tidak akan berkompromi lagi. Tidak ada lagi kesempatan kedua bagi siapapun, termasuk kamu juga. Mungkin selama ini aku diam karena aku masih belum menguasai negara Java, tapi sekarang situasinya berbeda. Aku bukan hanya akan membunuhmu, tapi aku akan menyerang negaramu ini dan membuatnya bertekuk lutut di bawah kendaliku. Ya meskipun bukan negaramu saja, tapi aku juga akan menyerang negara tirai bambu. Besok aku akan melakukannya dan aku akan membunuhmu di sini. Galaan, teriak Kuni pada Galan setelah dia mengancam Datik secara emosional. Kemudian Galan kembali dan langsung menghadap ke depan Kuni. Hamba yang mulia raja, ucap Galan yang membuat Datik lebih ketakutan lagi. Dia mengira jika monster yang ada di depannya adalah sebuah robot. Tapi saat melihat pergerakan Galan yang luwes, membuatnya yakin jika dia makhluk hidup dan tidak dikontrol oleh siapapun. Pantau bajingan tua ini. Jika dia berani keluar dari istana ini, maka bunuh saja tanpa ampun. Ucap Kuni datar yang membuat Datik langsung lemas. Bab 314. Pasukan elit keluarga Mirza. Setelah itu, Kuni kembali ke Java dan dia menyuruh Patimon untuk menyiapkan semuanya. Mungkin pertarungan yang akan terjadi besok hanyalah kedok saja. Tapi Kuni benar-benar akan membunuh semua musuhnya mulai besok dan orang pertama yang Kuni buat sebagai contoh adalah Datik Mandalgi. Mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa Sai Xinghua tidak diperlakukan hal yang sama seperti Datik, di mana dia dibunuh saat itu juga dan tidak saat suasana perang. Hal itu lantaran situasi yang dialami oleh Datik dan juga Sai Xinghua berbeda. Sai Xinghua sudah diperingatkan sebelumnya, tapi dia malah semakin gila menyerang keluarganya, sedangkan untuk Datik, ini baru pertama kali. Sehingga Kuni akan membunuhnya di kesempatan kedua. Sesampainya di Java, Patimon lantas tidak istirahat sama sekali. Dia lalu mengumpulkan seluruh pasukannya untuk menuju ke kota Sun. Selain itu, Patimon juga melakukan konferensi pers yang sama seperti yang dilakukan oleh negara Borneo, di mana dia mengumumkan secara terang-terangan kalau besok dia akan menyerang negara Borneo. Dengan berdalih membalas dendam serta tak ingin diremehkan lagi, Patimon berhasil membuat seluruh rakyatnya mendukung penuh aksinya ini. Bahkan yel-yel bangkit dari masa lalu menjadi trending topik dan sering diteriaki oleh seluruh rakyatnya, terutama orang-orang yang tinggal di kota Sun. Tidak ada yang takut saat Patimon dengan tegasnya menyatakan perang terhadap negara Borneo, mungkin karena mereka sudah melihat kekuatan Patimon yang sebenarnya. Namun, saat Patimon mengumumkan kalau pemimpin penyerangan negara Borneo bukan dirinya, membuat rakyatnya bertanya-tanya dan juga mempertanyakan keputusannya lagi. Jangan bercanda Presiden Patimon, apa Anda ingin membahayakan pasukan Anda lagi? Apa maksudnya ini Presiden? Apa Anda ingin membunuh pasukan Anda sendiri? Teriak beberapa wartawan yang tidak setuju saat dia mendengar kalau Patimon tidak akan memimpin penyerangan kali ini. Tentunya ucapan para wartawan ini pasti mewakili ucapan rakyatnya yang mengeluh di luar gedung yang dia gunakan sebagai tempat melakukan konferensi persnya. Aku tahu kalian mungkin mempertanyakan keputusanku ini, tapi ini menjadi langkah awal bagiku karena aku akan mempromosikan pengawalku sendiri. Pengawal pribadiku yang jauh lebih bisa aku andalkan. Terang Patimon dan muncul satu orang memakai baju zirah perang dan topeng yang menutupi wajahnya. Selain satu orang itu, masih ada 10 orang lagi yang memakai baju yang hampir sama di mana topeng dan warna topengnya yang berbeda. Sekilas memang mirip seperti seragam yang dipakai oleh pasukan elit Harimau Merah. Hanya saja untuk pasukan elit Harimau Merah, hanya ketua mereka saja yang memakai topeng. Sedangkan untuk pasukan baru yang masuk berjalan di atas mimbarnya adalah pasukan yang baru, pasukan yang sudah dipikirkan oleh Kuni secara mendadak tadi dan ini akan menjadi sebuah pasukan yang akan menggantikan tugas dari kepolisian dan tentara yang ada di negara ini. Karena di masa lalu, Kuni ingat jika pengawal keluarga Mirza kedudukannya lebih tinggi dari pihak kepolisian, sehingga Kuni merealisasikannya saat ini juga. Perkenalkan, dia adalah komandan keluarga Mirza, Tuan Bei. Teriak Patimon antusias sekali, tapi tidak dengan para wartawan. Mereka merasa sangat penasaran dengan sosok orang yang ada di dalam baju zirah ini.
Dan mereka adalah bawahan dari Tuan Mei dan akan memimpin pasukan kita untuk menyerang negara Borneo. Aku jamin, mereka akan membawa kejayaan bagi negara Java dan aku berani mempertaruhkan jabatanku demi mendukung pasukan elit keluarga Mirza. Teriak Patimon lagi, dan kali ini antusiasme para wartawan dan seluruh rakyat yang mendengarnya pecah. Baik itu di kota Purple ataupun di kota Sun sendiri, siapa yang tidak mengenal keluarga Mirza? Bahkan perwakilan keluarga Mirza saja langsung menjadi perusahaan besar di kotanya masing-masing. Kemudian mereka masuk dan sedang menyiapkan semuanya, semua peralatan yang mereka butuhkan untuk menguasai negara Borneo. Saat Kuni dan Patimon sedang menyiapkan semuanya, di tempat lain khususnya negara tirai bambu. Kekacauan pemerintahannya terjadi saat mereka mengetahui kalau presiden mereka, Zhai Xinghua beserta dengan antek-anteknya mati mengenaskan di dalam istananya. Hal ini tak luput dari telinga tetua Xiulen, sehingga dia langsung menuju ke istana tempat mantan muridnya meninggal. Saat melihat luka yang diterima oleh Zhai Xinghua, membuat tetua Xiulen yakin jika dalang di balik semua ini adalah keluarga Mirza. Meskipun sebagian besar antek Zhai Xinghua mengalami luka tembak yang mengakibatkan kematiannya, tapi saat melihat luka Zhai Xinghua yang sangat halus sekali membuat dia yakin kalau ini akibat dari tenaga dalam yang sangat hebat dan hanya kepala keluarga Mirza yang memiliki kekuatan mengerikan seperti ini. Setelah mempelajari semuanya, akhirnya tetua Xiulen memberanikan diri untuk sekali lagi memimpin negara tirai bambu. Tentunya dengan cara dan peraturannya sendiri di mana pembunuh bayaran. Segala bentuk kekejian dan yang berhubungan dengan moralitas yang negatif harus sirna saat ini juga. Walaupun ada beberapa orang yang tidak setuju, tetua Xiulen akhirnya memutuskan untuk melakukan dengan caranya sendiri, yaitu memburu dan menjadikan buronan orang-orang yang sebelumnya bekerja di bawah komando dari Zhai Xinghua. Lalu Sing berpindah pada negara Borneo, di mana Datik yang tidak bisa keluar dari istananya lantas mengumumkan untuk mengibarkan bendera putih dan memilih untuk menyerah. Meskipun dia tak mungkin lolos dari kematiannya, setidaknya dia tak harus mengorbankan pasukannya karena jika pasukannya lenyap semua, maka pemberontak yang sedang mengintainya akan keluar dari persembunyiannya dan menyerang untuk menguasai negaranya. Sebenarnya selama bertahun-tahun, negara Borneo tidak seutuhnya makmur. Hal ini karena mereka memiliki benalu yang ada di bagian timur negaranya yang berbatasan dengan negara Tango. Meskipun Datik tahu kalau para pemberontak ini adalah pasukan dari negara Tango, tapi dia diam saja karena Tango memiliki sekutu yang sangat kuat, yaitu negara Black Country. Setelah runtuhnya negara Black Gold karena diserang oleh negara tirai bambu, maka yang tersisa dan menjadi satu-satunya negara terkaya dan stabil adalah negara Black Country. Dan karena nama besarnya ini membuat Datik tidak menghiraukan pemberontakannya dan lebih memilih untuk fokus pada penguasaan kota Sun. Selama para pemberontak tidak menyerang kota terdekatnya, maka selama itu pula Datik tidak menganggap mereka sebagai pemberontak yang sesungguhnya dan lebih memilih untuk menganggap mereka sebagai pencuri kumuh karena selama ini yang mereka lakukan hanyalah mencuri bahan makanan saja. Bab 315. 4 keluarga besar negara Borneo. Keesokan harinya. Maaf Tuan Kun, kami sudah siap berangkat. Terang Patimon. Setelah itu, mereka memasuki ibu kota Suri dengan ketegasan dan juga wibawa yang mereka miliki. Setelah mendengar Datik menyerah, praktis sudah tidak ada perlawanan yang berarti dan ini membuat Kuni dan yang lainnya leluasa sekali untuk memasuki wilayah negara Borneo. Kemudian mereka tiba di istana negara dan pada waktu yang bersamaan, Kuni lalu membunuh Datik yang sedang terduduk lesu itu. Bagi Kuni, setelah kematian Datik, dia berharap masalahnya akan selesai di sini. Tapi terkadang harapan tidak sesuai dengan kenyataannya. Setelah dia membunuh Datik dan menjemput Galan, seminggu kemudian muncul pemberontakan besar-besaran yang ada di wilayah timur negara Borneo dan dalang dibalik semua ini adalah negara Tango. Mereka ingin mengincar harta yang dimiliki oleh negara Borneo yang sedang terluka itu setelah presiden mereka, Datik Mandalgi meninggal dunia. Dan hasilnya jelas, kota Sripedi. Kota yang paling dekat dengan perbatasan antara negara Borneo dan negara Tango luluh lantak dan hasil kekayaan bumi yang dimiliki oleh negara Borneo di kota tersebut berhasil diambil alih dan kini wilayah kota Sripedi masuk menjadi wilayah Tango. Dengan begini kita bisa menanggulangi krisis negara kita hahaha. Ucap presiden negara Tango, Carlos Alaves sambil tertawa girang. Baru sehari saja dia menduduki kota Sripedi. Keuntungan yang dia dapat sudah mampu menutup 10% anggaran yang dibutuhkan bagi negaranya setiap hari. Bahkan karena tindakan berani dari Carlos ini membuat negara tetangganya, sama juga sedikit iri atas pencapaian dari Carlos Alaves. Meskipun terbilang nekat, tapi Carlos tidak mempedulikannya karena yang penting saat ini baginya adalah negaranya keluar dari krisis moneter yang melandanya selama bertahun-tahun ini. Dan satu-satunya penopang negaranya masih bisa berdiri untuk saat ini adalah hutang yang diberikan oleh negara Black Country secara bertahap padanya. Maaf Tuan Presiden, kita mendapat surat undangan dari Java kalau kita akan mengadakan rapat untuk membahas langkah selanjutnya dari organisasi yang akan kita ikuti. Ucap penasehatnya yang membuat wajah girang Carlos berubah masam secara seketika. Apa kamu tahu konsekuensi terakhir saat kita mengikuti pertemuan tersebut? Ucap Carlos tiba-tiba dingin. Maksud Anda, apa ini tentang Tuan Martinus William? Ucap penasehatnya lagi. Itu yang aku maksud, apa kamu lupa reaksi apa yang ditunjukkan oleh Tuan William? Amarah yang terkutuk, benci yang sangat mendalam, serta pendendam yang dalam membuat aku seperti ingin mati saja.
Lupakan tentang pertemuan yang tidak berguna itu. Selama Tuan William tidak menyuruh, maka aku tidak akan mengikutinya. Terang Carlossi membuat penasehatnya mengerti. Saat Carlo sedang menikmati hasil keuntungannya menduduki kota Sripedi, di Suri sendiri, ibu kota negara Borneo sedang terjadi perdebatan sengit antara Perdana Menteri yang baru saja kembali dari tugasnya di luar negeri dengan pemimpin negara sementara mereka, yaitu Daeng Kulopi yang berbeda pendapat mengenai masalah yang menimpa negara mereka. Daeng Kulopi ingin meminta bantuan pada pertemuan yang akan diadakan 3 hari lagi. Sementara menterinya, Datik Kumpalgi tidak setuju karena kehormatan negara Borneo akan dipertaruhkan saat pertemuan itu berlangsung. Jangan pernah bicara omong kosong seperti itu, Tuan Daeng. Sekarang tanyakan pada hati nurani Anda. Anda memihak pada rakyat, atau pada keluarga besar Anda sendiri? Terang Datik Kumpalgi. Jangan pernah bicara masalah nepotisme di sistem pemerintahanku, Datik Kumpalgi. Apa kamu lupa karena siapa kamu menjadi seorang menteri? Ucap Daeng penuh penghinaan. Kamu umpat Datik Kumpalgi. Sekarang pikirkanlah ini. Berapa banyak keluarga Datik yang bekerja di pemerintahan ini? Dan apakah pemerintahan ini semakin maju atau justru semakin buruk? Gara-gara ambisi dari keluarga Datik di masa lalu, akhirnya kami harus menanggung akibatnya sekarang. Terang Daeng yang membuat Datik Kumpalgi semakin geram saja. Daeng Kulopi, jangan pernah sekali-kali kamu menghina keluarga besar Datik, jika bukan karena keluarga Datik. Jika bukan ambisi besar dari keluarga Datik, aku yakin rakyat tidak akan menderita seperti ini. Terang Daeng yang memotong ucapan Datik Kumpalgi. Di negara Borneo sendiri, ada banyak sekali keluarga besar. Dan hanya ada 4 keluarga besar secara keseluruhan, yaitu keluarga Datik yang memerintah Borneo selama 10 periode terakhir. Keluarga Daeng yang sesekali memerintah Borneo. Meskipun itu juga sudah lama sekali. Keluarga Panggong yang bergerak di bidang bisnis dan keluarga Muntan yang mengelola pariwisata dan kebudayaan lokal. Meskipun secara harfiah ada 4 keluarga besar ini, tapi yang paling menonjol adalah keluarga Datik yang sudah tercatat di sejarah sebagai keluarga besar yang paling lama memerintah negara Borneo. Sedangkan untuk keluarga Daeng adalah keluarga kedua yang paling banyak memimpin negara Borneo, diikuti oleh keluarga Panggong 2 kali dan keluarga Muntan 1 kali. Sedangkan untuk keluarga Datik jika ditotal sudah 22 kali memerintah, dan untuk keluarga Daeng baru 9 kali. Aku awalnya akan menjadikanmu wakilku. Tapi saat melihat betapa ambisiusnya dirimu, maka aku akan meminta keluarga Panggong atau keluarga Muntan untuk menemaniku. Dan sesuai tradisi, jika kamu tidak menunjukkan sikap setiamu pada sistem pemerintahanku, maka keluarga Datik akan menerima konsekuensinya. Terang Daeng yang membuat Datik Kumpalgi tak bisa apa-apa. Aku akan mengingat penghinaan ini, dan aku akan pastikan kalau keluarga Datik akan merebut kembali kursi kepresidenan. Ancam Datik saat mengingat kalau pemilihan umum kurang beberapa bulan lagi. Sementara Daeng hanya tersenyum sinis. Dia tahu kalau keluarga Datik selalu berbuat curang soal pemilihan dan dia sudah siap bertempur dengan keluarga Datik beberapa bulan lagi. Yang terpenting saat ini bagi Daeng adalah membuktikan kapasitas keluarga Daeng yang jauh lebih maju dibandingkan pemikiran seluruh keturunan keluarga Datik yang monoton tersebut. Kemudian Datik Kumpalgi pergi dan Daeng juga sedang menyiapkan serangan dadakannya terhadap pemberontakan yang terjadi di kota Sripedi dan ini menjadi langkah awalnya sebelum pertemuan terjadi 3 hari kemudian. Lalu Sing kembali ke Java di mana Eva dan Patimon sedang sibuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkannya dalam pertemuan rapat 3 hari ke depan di mana pertemuan ini sebenarnya sangat telat sekali jika dibandingkan dengan waktu yang diberi oleh Patimon, yaitu sekitar 2 minggu atau 14 hari. Dari semua pembahasan yang akan dibahas oleh Patimon, yang terpenting adalah soal sistem yang ada di organisasi yang dibuat olehnya di mana keuntungannya akan jauh lebih menguntungkan daripada mengikuti Badan Perdamaian Dunia. Bab 316, Batu Strosfit, Tambang Jaiden. Tanpa terasa, 3 hari pun berlalu dengan cepat di mana Patimon dan Eva sibuk dengan pertemuannya. Sedangkan Kuni sibuk dengan kepuasan batin para bidadarinya. Selama 3 hari ini, Kuni bercinta dengan seluruh bidadarinya termasuk Ovi tanpa terkecuali. Tentunya selain Lisa dan Mona karena keduanya masih belum bisa memutuskannya. Sebenarnya mudah bagi Kuni untuk memaksa mereka. Tapi Kuni tak ingin memaksa karena itu bukan gayanya. Hehehehehe. Rajaku, mungkin aku tidak berhak bertanya. Tapi sejujurnya aku sangat penasaran sekali dengan pilihanmu ini. Bukankah akan lebih mudah bagimu kalau kamu mengambil beberapa wanita Sraya dibandingkan dengan mereka semua yang sudah tepar itu? Ucap Ovi karena selain dirinya, semua wanita sedang tidur pulas dan mungkin saja hanya Dewi yang sayup-sayup mendengar ucapan Ovi. Apa yang kamu katakan Sayan? Sepertinya pertanyaan ini pernah kamu tanyakan. Tapi aku akan menjawabnya lagi kalau seluruh wanita-wanita ini memiliki kebaikan yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Selain itu, aku benar-benar menikmati saat bercinta dengan mereka karena bagiku, lebih nyata berhubungan dengan mereka dibandingkan dengan dirimu. Meskipun aku sebenarnya juga penasaran kenapa aku bisa puas saat bercinta denganmu, tapi satu yang aku tahu, aku merasa jika itu hanya imajinasi kita saja dan seninya pun tidak ada. Sejujurnya aku lebih suka bercinta dengan mereka dibandingkan denganmu. Ucap Kuni yang membuat Ovi tentu saja terkejut. Padahal di dalam relung hatinya, Kuni bisa mencapai klimaks sampai puluhan kali bila dibandingkan saat dia bercinta dengan wanita seperti Kinan dan yang lainnya. Sebagai seorang wanita,
Tentu saja Ovi merasa jika dirinya sedikit diremehkan karena kualitasnya dalam melayani Kuni lebih baik ribuan kali bila dibandingkan dengan wanita-wanita ini. Karena merasa diremehkan, Ovi lalu mencoba menggoda Kuni dan dia juga mencoba untuk melayani Kuni secara fisik tanpa melibatkan relung hatinya. Ovi yakin sekali jika kualitasnya masih jauh bila dibandingkan dengan Kinan dan yang lainnya sehingga, dengan tatapan genitnya. Sejujurnya aku merasa terpukul saat kamu berbicara seperti itu, rajaku. Tapi seperti yang kamu tahu kalau aku tidak akan mungkin bisa melawan perintahmu. Jetty, bisakah aku melayanimu sekali lagi dan kali ini aku ingin kita melakukannya secara fisik? Ucap Ovi sambil secara tiba-tiba memegang tonggak Kuni lalu mencekannya. Sementara Kuni sedikit terkejut karena Ovi yang awalnya seperti santai, tiba-tiba dia agresif yang membuatnya mau tak mau harus siap dengan keagresifan yang ditunjukkan oleh Ovi. Tunggu ratuku, bukankah sebentar lagi aku akan? Tiba-tiba ucapan Kuni terhenti karena Ovi mencium bibirnya sebelum ucapannya selesai diucapkan. Kuni tahu kalau Ovi mungkin saja sakit hati dan dia bertekad untuk membuktikannya kalau dia lebih hebat dari Kinan dan lainnya. Sehingga saat keagresifannya meningkat, Kuni hanya bisa menerima sekaligus mengimbangi permainan Ovi yang menurutnya lebih liar dari Dewi dan Kinan. Mungkin tidak ada yang tahu kalau selama 3 hari ini Kuni terus bercinta dengan para bidadarinya yang berasal dari bumi. Sedangkan untuk Ovi, Kuni melakukannya di relung hati milik Ovi dan itu tidak perlu membuat Ovi telanjang. Karena hanya dengan pandangan saja, Ovi sudah bisa membawa Kuni ke relung hatinya dan mereka bercinta sampai puas di sana. Dan satu hal yang harus kalian tahu, jika Kuni saat bercinta dengan Kinan bisa bertahan sampai berjam-jam. Sedangkan saat dia bercinta dengan Ovi di relung hatinya paling lama dia bisa bertahan selama 3-10 menit saja. Setelah itu dia mencapai klimaks. Itulah kenapa Kuni lebih menikmati bercinta dengan Kinan dan yang lainnya karena dia bisa bertahan berjam-jam. Dan sekarang Ovi memintanya bercinta secara fisik untuk membuktikan kalau dia lebih hebat dalam melayani Kuni dan hasilnya saat ini. Desah Kuni karena Ovi membuatnya melayang dengan cepat. Bagaimana rajaku, apakah aku masih kalah dengan mereka? Ucap Ovi sambil wajahnya merona. Kamu sangat berbakat sayang. Ucap Kuni lalu gantian dia yang mencumbui Ovi. Meskipun Ovi masih berpakaian lengkap, tapi Kuni terus mencumbuinya sampai saat Kuni menyikap baju yang ada di dada Ovi. Tiba-tiba sebuah cahaya muncul dan menyilaukan mata Kuni untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, cahaya itu semakin kecil dan mengecil sebelum akhirnya terdapat sebuah batu yang sangat indah di antara kedua gunung kembarnya yang sedikit ke atas. Kuni yakin jika batu ini yang memancarkan cahaya tadi dan ketika dia melihat dengan mata dewanya. Strosfit, batu langka yang hanya ada di tambang Jaiden di kedalaman 100 km di bawah permukaan laut. Hanya penambang terpilih yang bisa meraihnya dan nilainya tak terhingga. Keterangan yang bisa dibaca oleh mata dewanya dan itu sedikit membuat Kuni penasaran juga. Namun belum sempat dia bertanya. Ovi sudah menciumnya lagi sambil membuka seluruh pakaiannya yang mana kulit putih lembut dan halusnya mampu membuat Kuni lebih berdesir lagi. Seketika pikirannya akan batu Strosfit lenyap dan kini digantikan dengan halusinasi-halusinasi tentang Ovi. Meskipun untuk saat ini tindakannya terlihat nyata. Tapi Kuni masih berpikir apakah ini kenyataannya. Karena tangannya memegang bahu Ovi. Tapi apa yang dia lihat? Ovi sedang menciuminya dengan jarak beberapa meter di depannya dan seketika Kuni langsung membuka matanya dan benar saja. Sesaat setelah dia melihat batu Strosfit, dia kembali masuk ke dalam halusinasinya. Sementara Ovi terdiam untuk melihat Kuni yang sepertinya sedang bermain sendiri itu. Rajaku, rajaku, rajaku. Ucap Ovi dan di panggilan ketiganya. Kuni membuka matanya dan akhirnya dia kembali ke kehidupan nyatanya. Bagaimana bisa aku masuk ke relung hatimu lagi ratuku? Ucap Kuni mencoba bertanya pada Ovi. Tidak, itu bukan relung hatiku. Tapi itu adalah alam bawah sadarmu sendiri, permainanmu sendiri, dan aku meragukan kalau kamu menikmatinya sendirian. Terang Ovi. Sementara Kuni merasa tidak masuk akal setiap dia bercinta dengan Ovi karena dia tidak bisa membedakan antara kenyataan dan halusinasinya. Sungguh aku tidak mengerti dengan semua ini. Ucap Kuni.